Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini gue lagi berada di salah satu base camp tempatnya Bang Badru. Halo Bang, apa Halo kabar? Bang Indra, alhamdulillah sehat Bang. Kita udah lama nih nggak bercerita-cerita nih. Iya, udah hampir 10 tahun ya Bang. Wah, gila. Oh, gue ngerasa 15 tahun tuh. Itu 15 tahun ya, 15 tahun. berarti udah kangen banget ya. Udah kangen banget. Tadi sempet peluk-pelukan sama Indra, cuma jaga jarak. Karena dia laki. Oke nih Bang, di momen ini gue pengen mengulas cerita pendakian lu, terutama hal yang mistisan nih. Iya. Saat di gunung mana nih Bang? Ini waktu di Gunung Gede Bang Indra. Waktu itu gue naik Pia Salam Bintana tahun 2003. Zaman gue masih muda banget lah. Masih kecil-kecil ya Bang? Kecil lah, masih jadi curut. Oke. Nah buat kalian semua yang mungkin yang penasaran sama Bang Badru, udah nggak asing mungkin ya. Di channel YouTube lo apa Bang? Badru Caps Lock. Badru Caps Lock. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Nah Bang, sebelum masuk ke cerita, boleh kasih tahu nggak sih Bang, lu di waktu di pendakian Gunung Gede via Salam Bintana mengalami kejadian apa aja nih, singkatnya aja? Kalau itu apa ya, gue dan teman gue sih jadi gagal muncak gara-gara hal itu. Ada ya penampakan sosok gaib sampai teman gue sakit lah sampai rumah itu hampir 2 minggu kalau nggak salah. Sampai dibawa ke orang pinter. Buat teman-teman semua mungkin yang penasaran sama cerita Bang Badru, lu harus tonton dan simak sampai habis video ini. Sebelum masuk ke cerita juga, gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua, jangan lupa di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Buat kalian juga mungkin yang punya cerita pengalaman pendakian mistis, cerita lu pengen diangkat di Besok Pagi, lu bisa langsung DM di Instagram Besok Pagi di besokpagi.adf atau melalui email besokpagi@gmail.com. Oke nih Bang Badru, mungkin kita gak usah berlama-lama waktu ya. Siap. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah ini kejadian 2003 dan itu gue masih sekolah Bang. Dan itu pendakian ketiga gue. Jadi gue dulu pernah naik ke Gunung Gede juga tapi via Putri. Yang keduanya Gunung Salak waktu itu via Cimelati. Curug Langka, sorry. Nah kali ini waktu itu masih kelas berapa ya? Kelas 2 SMK kalau nggak salah deh. Nah naik ini gue bukan sama teman-teman komunitas nih Bang. Karena dulu kan apa ya, buat cari teman pendaki itu agak sulit Bang Indra. Akhirnya gue naik waktu itu sama teman satu daerah nih, dekat-dekat rumah. Teman-teman SD sih bisa dibilang. Waktu itu gue naik berempat, gue, Encek, si Randy, sama si Abil. Berempat nih Bang, laki semua. Dari Jakarta Barat, gue naik ini Bang nih, naik truk sayur dari Tangerang. Pasar Induk tuh. Turun di Sukabumi. Kalau nggak salah di Pasar Jogja, kalau nggak salah pertigaan tuh. Nah dari situ gue lanjut lagi naik kayak angkot gitu Bang, menuju Salam Bintana. Dah, nyampe lah gue itu, bukan di base camp sih, kayak di ya tempat terakhir lah mobil berhenti gitu. Itu kalau nggak salah ya jam 2:30 subuh, masih agak gelap itu Bang, gelap banget. Nah sampai situ gue bingung Bang Indra. Gue pengen nanya ke orang-orang sekitar, nggak ada dong, cuma ada warung kecil yang udah tutup, yang masih tutup. Nah di situ akhirnya gue udah, yuk kita jalan aja. Gue nyari tempat registrasinya nih, kan waktu itu masih on the spot ya, belum ada online-onlinean. Nah situ gue nggak nemu, ya akhirnya udahlah gue jalan aja kan, karena gue cari nggak nemu. Nah di situ kayak ada plang kayak kayu-kayu gitu yang menuju puncak gede gitu kan. Nah gue ikutin tuh jalan, itu masih gelap Bang. Nah pada akhirnya setengah jam gue jalan, udah mulai kayaknya kurang kondusif nih ya. Nah akhirnya gue nungguin pagi nih Bang Indra. Nunggu pagi setengah jam agak bete Bang, karena satu dingin, gua udah ngantuk, kalau kelamaan berhenti bete dong. Akhirnya si Bebek nih, waktu itu ketua leadernya si Bebek nih, si Randy ini nih, nama panggilannya Bebek, nama asli. Dia bilang yuk jalan aja. Gue jalan nih Bang Indra, itu malam gelap banget, dan gimana sih ya namanya, kita masih anak-anak. Kebetulan sih emang si Bebek ini yang lebih pengalaman lah perihal itu, ada leader yang gue cukup percaya waktu itu. Gue jalan nyebrang sungai nih Bang Indra. Nah pas di sungai itu, ya lu tau lah kalau sungai itu kan ya banyak lah makhluk-makhluk yang main air situ kan. Mindset gue ke situ waktu itu Bang, cuman tapi gue nggak terlalu menghiraukan lah ya. Pas gue lagi jalan, awas hati-hati, untungnya itu air nggak terlalu deras. Gue lewatin, agak basah lah sepatu, itu kayak ada ular Bang. Ular jalan
pas dekat sama gue tuh udah nggak ada. Gue udah panik bang, gue pikir kayak ular piton gede banget. Awas ular. Langsung pada nyata itu tuh. Pas sudah deket hilang. Tek. Yo, bingung dong, tuh ular kemana? Entah nyelip di semak-semak, dah nggak tahu dah tuh. Akhirnya gue jalan cepet tuh bang ke tanjakan itu. Nanti ada fotonya tuh. Nah sampai tanjakan itu kayak ada sabana nih bang, rumput-rumput. Nah gue nggak tahu tuh kalau sini ada WC karena masih gelap kan. Nah akhirnya gue diskusi berempat. Ya udah. Nunggu pagi kita di sini. Nah, akhirnya gue buka tenda tuh Bang Indra. Nah, waktu itu apa ya? Tenda masih apa adanya lah ya. Frame-nya juga masih frame apa sih? Ya, gitu Tenda pramuka, Bang. Iya, modelnya kayak gitu, tapi masih ada frame-nya, Bang. Alhamdulillah udah dome. Cuman ya mereka Cina lah. Nah, akhirnya buka tenda, niatnya buat nunggu sampai pagi. Gua tidur lah di situ. Bangun kesiangan Bang Indra. Kalau nggak salah jam 10 pagi. Itu pun hujan Bang, gede banget. Ya, di situ pas bangun, wah kesiangan. Ya niatnya pagi mau langsung trekking kan. Nah pas hujan gede, ya udahlah diskusi lagi. Ya udahlah kita tunda besok naiknya nih sambil nunggu pendaki lewat lah bahasanya kayak gitu. Ya udah. Nah itu berleha-leha tuh gue Bang sampai sore jam 12:30 itu siang hujan berhenti. Rintik makin syahdu dong Bang. Kabutnya kayak gimana di sabana. Nah ternyata ini tenda gua fix cuma ada tenda gua doang di situ. Dan berapa meter ya, kira-kira 30 meteran tuh ada kamar mandi Bang. Kamar mandinya itu udah rusak ya, bisa dibilang ya, nggak terawat. Nah, karena gue bete di tenda mulu, di luar juga hujan, masih gerimis sahdu. Dan waktu itu belum kenal plesit. Mungkin belum, ya nggak ada plesit ya. Ada mungkin, tapi cuma gue nggak ngerti tuh plesit itu apa. Gue nggak bawa plesit. Akhirnya yaudah lah yuk, kita ngopi di kamar mandi itu Bang. Ini tenda gue, dia agak sini nih. Gua ngopi di situ, itu posisi masih gerimis, kabut lah. Itu kalau nggak salah jam 4:30 atau jam 3:30 gue lupa, pokoknya habis asar deh. Nah di situ teman gue bercanda, ya kita mungkin namanya apa ya, kita masih unyu gitu kan, masih masih gemes lah. Nah temen gue bercanda nih Bang, jadi ini kamar mandi ada 2 pintu kan, temen gue si Abil sebelah sini, si Incek sebelah sini, bercanda Bang Indra. Begini, wah pocong. Si Incek dari sebelah sana, wah kuntilanak, kayak gitu. Gue tengah-tengah nih Bang sama si Bebe. Lu apaan sih bercanda gitu kan, dia sampai tawa-tawa. Wah pocong gitu. Terus, Dek, anak-anak, dibilangin, weh awas lu ngomong sembarangan aja lu. Oh iya, baru sadar tuh. Oh iya, sorry. Ceplosan lah kayak gitu. Akhirnya, udah mulai bete, hujan pun udah mereda. Baiklah gue ke tenda tuh Bang. Itu kalau nggak salah 1 jam lagi sebelum maghrib. Jam 5, tapi kabut tebel banget Bang Indra. Masih tebel. Nah di situ gue biasanya masak-masak. Waktu itu gue masih bawa kompor minyak Bang. Nah dan waktu dulu apa ya? Ada sih kompor gas itu udah ada, cuman susah kan nyarinya Bang. Dan waktu itu senior gue ada, cuma lagi dipakai. Akhirnya gue bawa kompor minyak sama parafin waktu itu. Nah pas sudah lagi masak, nyampe lah sampai maghrib tuh depan tenda masak. Nah ini temen gue yang namanya si Incek, yang tadi bercanda-bercanda, itu dalam tenda nggak keluar-keluar Bang. Setelah dari kamar mandi itu, Cek keluar lah. Sampai jam 7 itu selesai masak, makan di dalam dia Bang, nggak berani keluar. Kayak, Cek lu kenapa? Gue nggak enak badan. Sini keluar. Itu bintang Bang, kan habis hujan terus sendiri kalau malam tuh Bang, kebuka semua Bang Indra. Akhirnya gue biasalah nikmatin malam itu. Ngobrol-ngobrol, nah si Incek ini masih gitu aja Bang, kayak orang gimana, tiba-tiba sakit lah ya. Nah akhirnya ya udahlah, gue kasih obat lah, terus gue kasih makan, kasih minum, udah Cek istirahat. Ya udah, gue bertiga nih di depan Bang. Pas gue lagi keselak gitu, kayak keselak makan, gue masuk ke tenda nih Bang, gue minum air Bang yang ada di botol gede. Gue minum, muntah gue langsung Bang di situ. Ternyata yang gue minum tuh minyak tanah. Dan itu pertama kali gue minum minyak tanah, Masya Allah. Sampai sekarang kalau inget itu, setidaknya gue pernah minum minyak tanah dan gimana rasanya gitu kan. Sampai blek-blek gitu Bang, buah, muntah gue banyak banget situ keluar Bang Indra. Nah, ya sampai sekarang ketika gue kayak minyak tanah spiritus di Aqua itu, labelnya gue buka Bang, gue tandain kan. Udah jangan lagi deh kejadian kayak gitu. Nah, gue sempet down Bang, sempet meriang lah badan karena banyak juga yang masuk ke badan. Cuman gue paksain di luar itu buat nikmatin pemandangan nih Bang. Itu kalau nggak salah selesai nongkrong jam 10:30 apa jam 10 ya, pokoknya udah hampir malam banget deh. Gue udah pengen masuk tenda, Cincek kebangun dari tidurnya. Dia keluar Bang, keluar tenda mau pipis lah rencana dia. Keluar tenda, kemana lo? Keluar tenda, ya udah
mau kencing, samping tenda kan nggak terlalu jauh. Pas lagi pipis, masuk lagi ke tenda. Masuk ke tenda mukanya makin pucat Bang Indra. Udah kayak orang nggak bisa ngomong, terus kayak orang diem aja. Di situ gua udah curiga sih, si bebeknya udah curiga. Lu kenapa Cek? Sambet lu ya? Enggak apa-apa, udah gua mau cerita kata dia. Nanti aja nanti. Ya udah, akhirnya istirahat tidur. Ada tuh pas tidur itu kayak direp-rep sering banget Bang gua, yang sering sih cek ini sih kayak ngigo. Kayak gitu. Terus kebangun. Aduh Bang, berkeringat. Kurang gede itu hasilnya ya. Nomor berapa ya? Nomor 20. Udah lanjut dah. Lanjut ya Bang ya? Nah di situ dia makin kayak orang, gimana ya Bang, kayak orang bener-bener drop gitu kan. Nah pas tidur pun kayak direp-rep, cek bangun. Nah yaudah. Nah pagi tiba nih Bang. Pagi kalau nggak salah itu subuh, sholat subuh. Nah pas habis sholat, hujan lagi Bang Indra. Hujan ditambah kondisi si Sincek ini yang masih drop. Dibangunin pun kayak susah banget Bang. Buat bangun diri pun nggak bisa. Akhirnya gue masak. Nah kejadian tuh pas pagi. Pas pagi itu, pas lagi selesai masak, Encek bilang, yuk kita turun aja yuk. Gue udah gak mau naik lagi. Sambil gimana ya Bang ya? Dia kan kayak agak Cina-Cina gitu kan, tapi Islam. Itu teman gue SD. Udah yuk turun aja kata dia. Ya udah, gue diskusi, udahlah kita hilangin egoisnya kan, karena ada satu teman yang bener-bener sakit drop nih. Gue turun dah tuh Bang Indra menuju Salabintana nih. Jadi awalnya itu gue naik via sini nih Bang, kayak jalan utama. Gue turun itu via wisatanya Bang, tempat wisatanya, karena ya kita nggak tahu arah turunnya kemana gitu. Jadi cuma ada turun Salabintana ya udah. Nah akhirnya masuk kampung. Pas lagi istirahat, Sincek cerita di situ tentang kejadian pas malamnya itu. Jadi pas sore-sore yang dia ngeliat, wah pocong, wah kuntilanak. Setelah lihat itu dia masuk ke tenda, dia nengok ke belakang, banyak banget di situ Bang, sosok-sosok kayak kunti. Terus bukan pocong, dia bilang kayak gede tapi putih Bang, kata dia gitu. Terus gua ke tenda, udah di situ ya gimana sih Bang, habis ngeliat, namanya kita masih pemula banget ya. Maksudnya dalam hal gaib itu masih norak lah bisa dibilang. Panik dong Bang, di tenda dia udah nggak mau keluar. Dan dia rasa itu di samping tenda itu Bang, itu dia kayak nungguin dia terus. Sampai dia kan ibarat tadi nggak berani keluar tenda, nongol gitu pun nggak berani, di dalam aja, cari aman lah bahasanya. Nah pas dia mau kencing, dia keluar, mau pipis di ujung. Jadi ini tenda gue, ini kamar mandi. Di sebelah sini nih Bang kayak ada pohon, dua rumput agak ilalang segini nih Bang. Itu dia ngeliat orang bawa keril, tasnya gede, mukanya darah semua Bang. Dia lagi pipis gini kan, dia nengok. Pas gue nengok, nggak bisa bergerak Bang. Orang begini Bang, tapi darah semua gitu kan. Wah, masih kebayangin gila sih. Sampai situ, pas dia balik, itu yang si pendaknya dilihat lagi Bang dari depan gini, masih ada. Seolah-olah kayak mau interaksi sih dia bilang. Dia pengen ngobrol sama gue gitu, maksudnya pengen ngobrol. Entah dia meninggal di gunung itu, entah korban pembunuhan. Tapi yang dilihat itu pakai keril Bang, berarti pendaki dong. Terus itu pas di tenda, yang gue malam-malam kayak, wah, kayak gitu. Nah itu pengen interaksi, cuman guanya nggak bisa gitu, nggak bisa nimpalin, cuma dengar suara, tolong, ya, kayak gitulah. Ya udah pas di situ, gue nggak bisa ngeladenin dia gitu. Dan ya bisa dibilang ganggu lah ya. Pas subuh dia mau keluar sama masih ada Bang di situ. Ya akhirnya apa? Dia penasaran sebelum balik. Emang bener sih dia sebelum balik itu, ini ke tenda gua, udah packing nih Bang, packing selesai. Ya udahlah nunggu dia belum kelar, dia udah kelar nih. Dia ke tempat itu Bang. Ya gua nggak ngerti dong, awalnya gua nggak tahu. Cek lu ngapain? Nggak, mungkin dia penasaran. Ada apa sih di sini semalam tuh siapa sih gitu. Pas dia tuh lagi udah nggak ada tuh. Nah pulanglah akhirnya gue tuh Bang, gagal gua fix naik Gunung Gede Pangrango, gagal Gunung Gede biasa lebih tanah. Padahal itu gua udah mimpi gue ya, karena waktu itu pendakian masih jarang banget Bang Indra, masih sepi banget. Ya lu tau lah 2003 pendaki kayak gimana. Dan bisa dibilang masih minim informasi lah, kayak gua waktu itu ke situ aja harus ke base camp Mapala tuh senior gua,
terus ke base camp kayak komunitas pencinta alam kayak gitu, harus ya nyari informasi lah, buat nyari angkot. Nah, ada gue foto, masih ada sisa nih foto pas gue masih unyu-unyu, itu gue pakai kamera Fujifilm. Oke, Kodak bang. Kodak sih ya benar. Itu pun gue minjem bang. Jadi ada di daerah rumah gue ada cewek, ya gue minjem sama dia gitu kan, dan pakai roll tau kan. Itu kalau nggak salah 43 dan yang kebakar ada 5 kayak gitu. Yang kebakar ya, kalau pas dicuci ya jelek gitu kan. Oh, gambarnya putih semua kebakar kan. Ada beberapa masih tersisa gitu fotonya. Nanti gue kirimin. Nah pas nyampe rumah, si Incek ini sakit bang, meriang. Meriang itu kayak bukan meriang biasa bang, kayak diikutin lah. Akhirnya dia ke orang pinter, itu berapa hari ya? Hampir 9 hari, hampir 2 minggu. Nah akhirnya gue jenguk, ya sembuh total lah. Katanya diikutin sama yang di sini nih. Gitu. Mungkin mau minta tolong, mau interaksi, tapi ya kan kita nggak bisa bang. Dan gue pun waktu itu ya masih biasa aja. Gue ngelihat kayak apa ya, bukan kucing sih, dibilang macan, cuman kecil tapi nggak napak kayak gitu, terbang dia. Cuman gue anggap halusinasi gue aja, biasa aja kan. Nah si Incek ini yang jelas ngeliat pendaki yang begini bu, darah. Berumuran darah bang. Kalau feeling gue sempat ketemu juga pas kondangan tuh kemarin ke Bogor. Ya itu gue bahas lagi. Cek, kan gue sekarang main konten horor deh, atau gitu kan. Gue mau cerita nih, gini kan kejadian kita. Oh iya tuh, dia cerita lagi tuh bang di situ. Itu 2 minggu yang lalu gue ke Bogor nganterin si Bonar hajatan. Ya dia cerita ya tentang masalah itu. Kayaknya sih itu pendaki yang meninggal, tersesat kata dia sih gitu. Cuman gue nggak tahu juga lebih jelasnya, yang kata yang ustadz orang pintarnya itu waktu dulu. Nah itu sih dia mau interaksi, cuman si Inceknya nggak bisa bang. Buat nimpalin nih. Katanya pengen ini loh jasad gua di sini, cariin, bahasanya kayak gitu bang Indra. Cuman kan ya kita berempat ya nggak ngerti bang, yang bisa cuma baca Al-Fatihah waktu itu kan. Cuman ya lu paham lah kelas anak SMA kayak apa, kayak gitu. Dan sampai sekarang pun itu cerita kalau ketemu, bang, sampai kejadian situ dia udah nggak naik gunung lagi, sampai sekarang. Skip tuh bang. Skip. Dibilang trauma enggak sih, cuman dia udah gua nggak mau, karena dia emang agak sensitif orangnya bang, agak sensitif si Incek ini. Jadi ya bukannya gua ngomongin teman gua, ini kita cerita pengalaman dia aja gitu. Sempet gua ajakin podcast, cuman dia agak malu di kamera. Mungkin next gua ajakin dia nih di channel gue, biar teman-teman tahu ini loh dia gitu kan. Dan nanti ada fotonya juga gitu, waktu tahun 2003. Thank you banget lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu ya. Ini pengalaman pendakian yang mungkin udah 18 tahun ya bang ya? Iya. 18 tahun, kurang lebih 18 tahun lah bang ya? Iya. Tahun 2003 lu naik Gunung Gede via Salabintana. Salabintana. Berapa orang bang waktu itu bang? Berempat Ya? Berempat. Dan lu masih kelas sekolah juga masih ya? sekolah. Nah bang, gue pengen ngulas nih tentang pendakian lu nih. Karena kejadian-kejadian yang lu alamin saat itu sampai temen lu sakit. Iya. Dan sakitnya nggak normal lah bisa dikatakan. Nggak normal ya, sambet. Waktu awal perjalanan nih bang, lu sempat melihat salah satu ular ya bang ya? Iya, ular itu. Sempatin juga piton. Gede Dan itu banget. yang ngelihat lu doang apa teman lu? Berdua. Gua Gua sama si Abil. Jadi gini bang, ular itu gede, kayak nyamperin gini bang ke kita, suges dong, center tahu sini kan. Tek. Hilang. Dan Bil, iya langsung jalan cepet bang, mau naik ke atas. Jadi ini kayak tebing, turun, emang ada jalur ya bang, jelas, stres. Nah pas gue dalam gitu, dia kayak di air gini bang, gitu. Pas udah hilang, gue naik lagi lari, langsung tuh ke sabana itu. Gitu. Nah pas di situ apa ya? Ya gue sih sempet kepikiran bang, siapa sih yang nggak panik gitu? Namanya kita masih unyu-unyu. Bil, itu ular apa Bil? Itu dia, kayak senter deh. Coba deh, kalau senter gimana logikanya? Pas paginya tuh jam 10-an lah habis masak. Iya sih kan center kita ke sana. Kalau emang bayangan orang, mana ada orang gitu kan. Iya, logikanya bang kalau emang itu orang, bukan dong. Dan kalau emang bayangan kayak halusinasi, kok gue sama si Abil ini yang lihat gitu, kayak ularnya ngosek-ngosek, piton lah kayak gede banget. Tapi nggak di bawah bang, di atas. Gitu. Iya, kayak mau nyamperin lu gitu bang ya? Iya, yang gua gimana ya, refleks kok gini bang. Lagi jalan, center, kok ada yang jalan. Langsung begitu bang, gua nggak astagfirullahaladzim saking kagetnya. Hah, gitu. Ya udahlah lupain aja. Nah,
Pas ya kejadian yang wah pocong, wah kunti gitu kan. Ya itu Sincek ya mulai drone-nya di situ. Yang habis kejadian mungkin bisa dibilang bukan kesalahan sih, kekonyolan waktu itu. Ya. Cuman gua anggap sih masih aman lah, karena apa ya? Karena ya cuman beberapa kali dia bolong kayak gitu, dan itu pun bukan di atas gunungnya ya, maksudnya hilap lah, kita pun pernah hilap. Yang gue pernah sering podcast juga, orang yang mendaki lama pun pernah jadi cupu gitu loh. Mungkin kalau gua sekarang ngelakuin hal itu, ada netizen yang denger, gue bakalan dibully, dan gue terima itu karena gue pernah lakuin kesalahan. Siapa sih nggak pernah salah, Bang? Pastilah. Apalagi orang yang minim informasi. Apalagi zaman dulu, ya maaf kata, bukannya gue pendaki lama, enggak. Ya belum ada Facebook, Bang Indra, belum ada Instagram, handphone gue masih nggak punya handphone. Pakai masih telepati, Bang ya? Iya, masih. Oh, lu nongkrong di situ, gue ke situ. Ya kosong. Ya udah pulang lagi lah, kayak gitu kan zaman dulu. Dan ya gue nggak tahu tuh, Bang, Salabintana tuh kayak apa gunungnya, jalurnya kayak gimana. Terus ini loh pos-posnya, fotonya kayak gini kan nggak ada, Bang. Ya handphone belum punya. Jadi apa ya, wajar aja kalau ya bercanda hal itu masih wajar sih, karena emang minim informasi. Kan kalau sekarang udah media banyak banget. Ya kalau bicara jangan hati-hati gitu kan. Terus jalurnya seperti ini, lu mau ke Gunung Gede Pangrango, ngecamp di Surya Kencana. Ya udah ada tuh di Instagram, di YouTube. Oh kayak gini, udah ada gambaran kan. Dulu kan belum ada, Bang Indra. Sampai apa ya, yang gue bilang tadi, gue ke Mapala, gue ke pecinta alam, sama ke abang-abangan gue buat cari informasi gituan doang, Bang. Nanti di pos ini, hati-hati nih, jangan lama-lama di sini, kata dia, banyak binatang buasnya. Terus di sini banyak pacetnya, cuma kayak pakai peta gitu aja, Bang. Terus dibikin, nanti lu target ini di jalurnya, lu buat cari makan stok buat 3 hari di gunung. Jangan 2 hari. Emang kenapa, Bang? Takutnya namanya trek Salabintana kan agak panjang ke Surya Kencananya tuh. Takutnya di tengah jalan lu capek kan, buka tenda. Air jangan lupa, kata dia, karena nggak ada mata air di sana. Kayak gitu, Bang, jadi informasi sampai sedetail itu, Bang. Sampai gue naik truk sayur ke Sukabumi itu perjuangan banget, Bang, informasinya. Prosesnya sampai makan berapa hari tuh, Bang, lu? Itu waktu itu gue 4 hari sih. 4 hari tuh, buat gali literasi tentang Salabintana. Salabintana itu, dan apa ya, bisa dibilang kayak kerja bakti, Bang. Wah, lu cari informasi sono ya? Iya, sip. Lu sini ya, cari yang valid gitu loh, Bang. Ya bener-bener orang yang pernah kesana, kayak gitu. Terus sampai kayak logistik aja, peralatan masih minim banget, Bang. Ya zaman tenda, lu tau sendiri tenda. Punya tenda aja dianggap kayak orang kaya. Iya, Bang. Outdoor tuh mahal-mahal banget dan susah nyari outdoor. Jujur, waktu itu carrier gue minjem punya kakak gue. Sendal, gue pakai sendal gunung, gak punya sepatu. Jangan dibully ya. Maaf. Dulu itu sepatu barang langka. Pendaki zaman dulu tuh sepatu TNI, tau gak lu? Kalau lu sih tahu zaman dulu, nggak ada high tech. Belum ada Eggers sepatunya, maaf ya, kayak gitu. Ya kebanyakan pendaki zaman itu, kata pakai sepantobel kan, Bang, yang hitam tuh, yang tinggi. Dan gue punya itu. Kayak jaket masih apa adanya, Bang. Tetap gue pakai brand outdoor, cuman yang harga standar lah ya. Karena gini, bedanya pendaki dulu zaman sekarang itu, ini dari sudut pandang gue ya, terserah lo mau nilai gue kayak gimana, mau ngebully, dia kata sok-sok atau gimana, terserah. Pendaki zaman dulu, dia mau naik gunung, emang dari jiwanya, Bang, dari panggilan hati dia gitu. Gue mau berpetualang nih, bisa dibilang kayak mau nganter nyawa, Bang, kayak mau berperang. Karena lu nggak tahu medan perang kayak gimana, dan lu harus informasi sedalam-dalam itu. Tanya ke dia, kan banyak orang yang tahu, Bang. Baru sekali tahunya kayak udah tahu tentang suatu gunung dalam itu kan. Masih nggak percaya, cari lagi yang lain, kumpul itu data. Ternyata udah kayak mau perang, Bang. Peralatan, minjem ke sono, uang nggak ada. Nyewa, mana ada penyewaan zaman dulu, Bang. Itu akhirnya pinjam sana pinjam sini, nyicil beli. Nah, terus resiko paling tinggi resiko. Satu, jalur pendakiannya itu masih minim apa adanya, Bang. Contohnya pelang. Sekarang kan setiap belokan udah ada. Belok kanan, puncak dikit lagi atau apalah. Pelang pos 1, pos 2, pos 3, pos 5, bahkan udah ada warungnya kan. Dan kalau buat mendeteksi sampah agak susah. Sampah tuh ada cuma di pos-pos gitu biasanya. Kalau dulu kan, sekarang mungkin jalan banyak tuh. Apa sih, madu-madu, sari madu rasa ya, coki-coki, Indomie, banyak lah kayak gitu, puntung rokok apalagi sekarang. Dulu agak susah, Bang, deteksi kayak gitu. Jadi ini gue jalan bener gak ya? Udahlah, duduk nunggu orang kapan nyampenya, nggak lewat-lewat kan. Emang kalau gede pia
Salabintana. Salabintana itu emang sampai sekarang pun kan jarang peminat. Ah. Kalau jalur putri sekarang kan udah rame banget ya bang. Dulu emang rame sih, tapi nggak seramai sekarang. Dan gue ngerasain betapa ekstrimnya jalur aslinya putri bang. Itu kalau gue inget zaman dulu, gue kalau nggak salah tuh sampai 2008 apa 2009 ya diperbarui itu jalurnya bang. Jadi melipir. Dulu itu bang dari pos 1 itu langsung tegak begini bang. Bener, makanya dulu kan disebut putri. Wah laut putri ya, ogah. Karena emang bener-bener begini jalurnya bang. Sekarang itu kan dibikin melipir nih. Iya. Nah, ketemu jalur lama itu pas di Simpang Maleber. Nah, itu jalur lama tuh. Nah, kayak gitu tuh. Yang lawa Iya, Seketeng. kayak gitu. Bertegak, Bang. Dulu kan kalau pendaki disebut naik mana lu? Pia Putri. Enggak dah, gua nggak mau, capek. Tanjakan nggak habis-habis. Karena emang duduk dari bawah itu pas kebun langsung tegak begini, Bang. Dan gua ngerasain itu sampai tahun 2009 atau 2010 ya, gua lupa tuh. Masih ngerasain tegak begini. Sekarang kan dibikin melipir. Iya. Nah, pas ketemunya di pos berapa ya? Sebelum Simpang Maleber tuh yang terjal juga. Nah, itu jalur lamanya, Bang. Jadi lama itu ada di sebelah sana, yang baru sebelah sini. Gitu yang gue rasain. Makanya pendaki dulu kalau nyebut putri udah ogah aja gitu. Dan Kalau sekarang masih tetapnya disebutnya capek putri mah. Tapi yang gue rasain lebih enak daripada sekarang, daripada dulu. Kalau dulu dari bawah udah disiksa, Bang. Bahasanya udah nggak begini kan. Kalau sekarang kan pos 1, pos 2, pos 3 masih landai kan, Bang? Ketemu di pos berapa tuh sebelum Simpang Maleber? ya itulah setelah pos 3 itu udah mulai. Ya, itu jalur lama tuh ketemunya di situ. Kalau nggak salah ya, takutnya salah nih gue ngomong. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, ya kan baru kemarin juga nih ada kejadian. Iya, benar. Yang pendaki meninggal 3 ya bang ya. Ya kita turut bela sungkawa. Ya, dalamnya ya buat pelajaran buat kita lah. Jadi pendakian gunung itu bukan tentang cari keindahan atau kepuasan batin, tapi tentang keselamatan lah. Jangan sampai hobi kita ya Bang Indra jadi malapetaka buat kita dan keluarga kita Bang. Kalau hal-hal gaib gua rasa itu emang tempatnya Bang. Gunung ya Bang? Gunung Bang, mau dikulik sampai nanti tahun 2080 ya gaibnya tetap ada. Tetap ada ya? Serius, bahkan banyak bilang, lu cerita horor nggak habis-habis. Ya mainnya di gunung nggak bakalan habis, karena emang tempatnya dia. Kalau lu bisa ngelihat sehebat-hebatnya, lu bisa ngelihat nih, lu jalan di gunung begini coy. Itu setan semua isinya tuh kalau lu bisa ngeliat. Ya emang banyak banget bang. Ya jatuhnya ya lu di rumah lu banyak setan, apalagi di gunung ya isinya tempat setan. Ada paranormal datang ke rumah. Pak, di rumah sini banyak setannya nih pak, banyak hantunya. Oke, saya datang. Ditarik lah tuh hantunya, dibuang sama dia. Dibuangnya kemana bang? Ke gunung. Ke gunung. Ya enggak? Kayak gitu. Jadi kalau tentang hal gaib di gunung ya itu udah lumrah bang, udah hal yang biasa lah. Cuman kan masing-masing punya cerita. Gitu. Oh dia ngalamin kayak masuk pasar setan, kayak ngeliat kerajaan, kayak ngeliat Gunur Huwu, ngeliat kuntilanak. Ya kan ya makhluk gaib kan bisa menyerupai apa aja. Kayak masing-masing kitanya Bang Indra. Kayak teman gue ini yang lihat sosok pendaki yang meninggal. Ya bisa dibilang, gue bilang tadi setan bisa menyerupai apa aja. Cuman kan nih, ada apa nih? Kita dikulik nih. Oh ternyata dia pernah meninggal di sini. Gitu. Dan dia minta tolong. Ini loh jasadku di sini belum ditemuin. Pengen disempurnain bahasanya kita. Mungkin korinnya dia atau apa kita nggak tahu juga karena udah lama banget itu dan nggak sempet dikulik gitu kan. Kalau gue sempet nemui bang, itu waktu gue naik Gunung Gede 2020 pas kemarin pandemi. Jadi setelah PSBB gue ke Gede baru buat buka 4 hari gue naik. Ya gue ketemu sosok pendaki namanya Desi. Dia pernah meninggal tahun 86 dia bilang. 86 jebret dia hipotermia. Jadi gue waktu itu emang ada yang kesurupan. Teman gue nih cewek dulu yang kesurupan dan kesurupan itu hipotermia dingin. Gue interaksi sama dia. Lu siapa? Capek gue bilang gitu kan. Lu siapa? Gue bilang gitu. Dari tadi lu keluar masuk. Mau main kasar, mau main halus, gue bilang gitu. Keluar. Lu siapa? Akhirnya nyebut Desi, kata dia gitu kan. Emang kenapa? Saya suka sama ini, kata dia. Saya pengen dia teman saya, jadi teman saya di sini. Emang lu siapa? Gue bilang gitu. Saya pernah di sini juga, saya sama kayak kalian lah intinya. Saya pendaki juga, saya meninggal di sini tahun sekian, 84 kalau nggak salah. Terus kenapa emang lu? Ya saya kedinginan di sini, tapi nggak ada yang nolong, kata dia. Dia orang Jakarta. Bla 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 bla. Akhirnya gue ajak, bukan gue ajak berteman lah, gue ajak damai lah. Yaudah nanti gue kirim Al-Fatihah, bla 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 bla. Sadar lah nih temen gue, masuk lagi bang yang ono dengan sosok yang berbeda.
Jadi ya keluar masuk lah. Sampai pagi tuh gue begadangin Bang Indra. Sampai ada nyepet begini Bang. Itu yang hampir teman gue mati. Ya namanya siapa ya? Ya ini kontroversi ini Bang. Gue sebut namanya siapa ya? Inisialnya ya Bang? Inisial Sinta lah ya. Iya, Sinte lah Bang. Sinte ya. Nah si cewek ini namanya Sinte Bang. Sinta aja Sinte Bang. Kira Kalimantan coy. Ini namanya Sinta Bang. Ini nama samaran Cinta. Begini Bang, sampai untungnya teman gue si Walid ngeliat Bang di samping. Jadi gue nggak ngeliat karena gelap kan tenda itu. Dia begini banget kayak gitu. Nah, bang tuh tangannya si Sinta langsung tarik. Wah, berarti kan ini sosok ini kan pengen punya temen kayak gitu. Akhirnya gue main kasar juga Bang. Sampai gue tantangin sama gue. Lu berani? Gue bilang, lu kalau mau keluar. Ini bukan lu doang yang masuk nih, gue kata gitu kan. Kalau lu mau nantangin gue, ayo gue panggil biangan di sini. Gue tantangin gitu Bang. Terus kata dia, jangan, kamu manggil dia. Padahal gue nggak tahu Bang, gue manggil siapa. Ya cuman ya, ini gue manggil nih biangan di sini nih. Karena emang ini rumah gue loh. Lu jangan ngusik gue gitu kan. Ini udah sombongnya gue Bang, karena ya makhluk sombong gue yang sombong lagi. Gue ngomongin baik-baik nggak jelas. Akhirnya udah saya keluar. Awas kalau masuk lagi, gue bilang gitu. Saya panggil Eyang nih. Iya, saya takut sama dia. Akhirnya udah sadar. Nah masuk lagi beda nih Bang. Masuk yang lebih galak gue anggap gitu ya. Wah mungkin apa ya? Yang jahat lah di situ. Masuk lagi, baru masuk udah. Saya takut. Padahal gue begini doang Bang, ngerokok. Saya takut. Ya udah, lu keluar, tapi nggak mau keluar Bang. Saya nggak bisa keluar. Nah akhirnya adalah sosok ya bisa dibilang makhluk yang cukup lumayan lah di situ. Gue nggak mau nyebut. Adalah kisahnya juga tentang dia masuk ke tubuh gue, nolongin lah bahasanya. Gue bilang gini Bang, nih mereka yang ngelihat saksinya ada Gejos, Walid, Ilham, Judin. Gue sadar, gue tuh ngomong gue sadar, cuman gue nggak bisa bergerak, cuman ngikutin arah gue. Teman gue omelin berdua nih. Jos, ini gue denger nyebut dia, pindahin, bawa dia, kata gitu kan, bawa dia dengan bahasa aki-aki, gitu kan. Teman gue bingung, kok Bang Badrul galak. Nah teman gue ini yang kesurupan ini Bang, yang berkali-kali nggak kelar-kelar, ditarik lah sama teman gue, dibawa keluar tenda. Ajak dia jalan, tapi ikutin dia arah dia, jangan kamu ikutin arah dia. Yaudah, ikutin di tenteng dong nih Bang, tuh cewek jalan sendiri, tapi nggak sadar. Tek, lu tahu kan Surkan Bang, ini kan yang arah mau puncak, jadi gue ngehem sebelah sini. Arah jalan sana, itu ngikutin langkah tuh cewek. Yang masukin cewek itu udah sosokin dari gue, maksudnya yang gue panggil nih, buat nolongin. Tet, jalan itu, lu tahu pelang puncak. Nah di situ, tek, gubrak, jatuh sendiri. Yaudah, pindahin tenda ke sini. Langsung temen gue lari 2 orang. Gue pegangin, Sin, udah dingin kan Bang, angin kenceng ya. Sin. Sadar alhamdulillah. Tenda diangkat, brok, ya udah. Satu lagi bawa. Gue sebut namanya Risma lah ya. Risma sama Bang, tuntan gitu. Dia jalan sendiri dan arahnya sama tempat gue. Masuk depan tenda, gubrak, diangkat lagi. Sampai pagi gue begadangin. Dan dia bilang apa? Bang, sosok yang tadi ada deh si... Nah, si Risma ini dia agak paham Bang, ngerti tentang hal gaib. Dia orang Bali, cuma stay di Jakarta. Bang, itu di luar rame, kata dia. Tapi nggak bisa masuk kan? Iya Bang. Ya udah, aman. Nah, dia berdua ini kayak masih panik nih. Satu belum tahu deh sih kalau dia kesurupan Bang. Nggak tahu deh, sampai pagi tuh dia nggak tahu kalau dia kesurupan. Nah, pas pagi tiba, lah kok gue di sini Bang? Bingung dia. Iya semalam kena badai, gini. Masa sih Bang? Gue bukan di tenda tunnel tadi ya? Gue sama si ini, kok ada lu sih Bang? Lah ini mah tenda si Walid ini mah. Lah Cloud Up 3 ini beda. Kok baju gue? Dia kayak aneh gitu Bang. Iya kita kena badai, lu pingsan gitu kan. Gue nggak bilangin Bang waktu itu. Ya. Nah yang tahu cuma si Risma ini nih gitu kan. Yaudah akhirnya selesailah. Turun dah tuh ke base camp, baru ceritain semua. Ini loh kejadiannya, iya ini loh kejadiannya. Jadi dia mengakui itu, iya Bang, gue nggak sadar kata dia. Pasalnya kepala gue pusing banget Bang, pusing kata dia di situ. Ya udahlah, ya udah lupain aja. Nih dari awal ya gue ceritain kenapa Bang. Dari awal ya Bang, gue ceritain kenapa terjadi. Auranya kencang banget coy. Aura apa Bang? Aura kasih. Pada hadir. Bodo amat lah. Terus. Tadi sampai mana ya? Tadi, iya. Nah, jadi gini Bang Indra, awalnya gini, pas gua datang ke Putri itu emang gua lagi butuh ketenangan Bang. Tahu, satu, abis PSBB, trip gua sepi. Oke. Gunung baru buka, oke, gua cari inspirasi nih. Gua anggap, oke, udah mulai buka nih gunung.
gue mau cari ketenangan. Awalnya gue cuma berdua bang sama teman gue. Terus dia ngabarin teman-teman, emang teman tongkrongan sih, gaet juga, pada gaet. Akhirnya jalan tuh berenam, kayak gitu, dengan cewek bertujuh. Itu gue nyampe Surken, kan ada batu nih, jadi yang arah puncak itu 500 meter kayak ada batu, tahu gak lo? Batu di pojok, yang biasa orang buka camp tenda juga tuh, di semak-semak gitu. Tempat inian babi bang ya? Ya, di situ. Gue pengen di situ, karena enak, siang itu adem, gitu kan kalau tengah-tengah panas minta ampun Bang. Itu kan ini ya, pelang puncak, sebelah sini jauh masih. Yaudah, pas gue datang aja bang, itu sosok Desi udah ada di situ, di atas batu itu, duduk gitu kan. Ya gue interaksi lah, permisi, gue mau numpang istirahat lah, intinya kayak gitu, jangan ganggu. Dia kayak udah iyalah, bahasa dia iya. Ya udah gue istirahat. Ya mungkin teman gue ini dalam keadaan galau, lagi kurang kondusif juga yang cewek, dan dia suka dalam keadaan itu. Dibilang head enggak, lagi enggak head enggak, cuman lagi kosong aja pikirannya ya. Dan alhamdulillah selamat lah. Dan sampai rumah nih bang, gue sama Walid itu masih disamperin sama sosok Desi. Ngikut gue sampai rumah. Si Desi itu ngobrol banyak sih tentang dia kejadiannya, kenapa dia. Ini gue nggak mau cerita sih, maksudnya takutnya ada temennya yang apa-apa. Intinya kayak ditinggal, nggak diperdulin sama temennya. Dan dia merasa kesepian di sana, kedinginan. Karena awalnya kan dia hipotermia. Dia bilang, keluarga aku sayang di rumah, tapi kok aku di gunung itu kok nggak diperhatiin. Intinya kayak gitu bang, dia curhat. Ya gue bilang, gue bukan siapa-siapa lu, dan gue gak kenal sama lu gitu kan. Ternyata teman gue si Walid sama di ini juga, dengan mimpi yang sama. Pas ketemu Walid, rumah itu bang dekat dari rumah gue, 4 rumah dari sini, dari studio. Ya pas ketemu bang, gue mimpi sama si Desi. Serius lu? Iya. Dia orang yang gak peka bang. Ya udah akhirnya gue ngobrol. Oh ya udah sama berarti. Gue carilah informasi, banyak di situ ada tentang si Desi itu. Tentang si Desi itu. Dan gue sempat podcast juga di channel gue, dan banyak komen yang kenal sama dia. Demi Allah gue nggak kenal sama dia, dan gue nggak tahu kisahnya dia kayak apa. Dan di situ gue dapat interaksi tentang dia gitu kan. Dan ya gue anggap ya udahlah, hanya sebagai pengalaman lah gitu kan. Ya intinya gue nggak ganggu dia, mungkin dia cuma senang aja sama temen gue. Gitu. Sebenarnya perjalanan lo di Gunung Gede khususnya bang ya, banyak banget cerita-cerita ya bang ya? Banyak banget bang, namanya gunung. Serius nggak ada habisnya, mau kulik. Apalagi orang-orang yang sering ngelihat, ya itu yang bisa bukan indigo sih, yang peka ya. Ya siap-siap aja, cerita dia bakalan banyak. Banyak pasti bang ya? Jangan di gunung, di rumah aja kadang. Kayak di sini aja berdatang bang. Datang bang ya? Iya. Bisa dikasih contoh bang? Kamera bisa kesana kak? Tuh ada tuh, gede banget. Aduh jangan deh bang ya. Ya, tapi dia nggak ganggu, emang tempatnya di sini. Nah bang, kita balik lagi nih ke cerita lo yang di Salabintana. Sorry. Nah, lu tadi sempat mengulas tentang Salabintana tuh salah satu tujuan gua nih di pendakian Gunung Gede. Iya. Dan itu emang tujuan lu udah lama banget. Salabintana. Dan lu melakukan pendakian itu memang butuh proses yang sangat panjang bang ya, dari informasi sampai berhari-hari, sampai akhirnya lu melakukan pendakian di Salabintana. Tapi setelah kejadian itu tadi lu sempat ulas juga, teman lu itu sempat nggak mau naik gunung lagi, skip ya? Skip. Dalam artian bukan dalam dia mengalami kejadian yang dia lihat itu. Iya. Karena ya kembali lagi, jiwa dia bukan di alam. Oke. Gitu. Jadi dia kembali lagi tetap jiwanya adventure. Adventure. Cuman lebih dominan di Curug. Dia explore Curug. Curug lovers tuh bang. Iya, Curug lovers yang syahdu gitu. Syahdu Fotonya pakai BH doang ya, gitu kan. Terus pakai celana pendek gitu kan. Curug deh, pokoknya keren deh. Ya masing-masing gitu coy. Jadi ketika ada juga yang naik gunung kapok, ada yang ketagihan, bahkan ada yang jadi atlet kan gitu, masing-masing lah. Nah, setelah kejadian itu, apakah lo mencoba untuk naik gunung Salabintana lagi nih bang? Iya. Gue lanjut di tahun 2011 apa 12 ya, sebelum ekspedisi kalau nggak salah deh. 2011 gue coba, itu gue naik berlima dan nggak sampai puncak karena ada yang ngedrop. Sama hal yang sebelumnya itu? Iya, jadi ngedropnya kakinya kram, terus udah akut lah kramnya, udah pincang begini. Gue tidak semalam, paginya pun masih kram. Ya udah mau nggak mau turun, logistik udah habis, air sih sebenarnya air. Logistik masih banyak dong, air yang udah mulai menipis karena dan dua, gue nggak tahu medannya bang. Gue nggak mau resiko. Mungkin kalau ada yang pernah ke sana bakalan gue sikat nih. Udah ada yang estimasi dong, karena gue sama-sama masih buta nih. Belum ada ya. Karena jarang bang nyari pendaki yang udah pernah ke sana. Lu udah pernah bang? Belum. Nah, ya kan gue bilang tadi. Sampai base camp-nya dong bang? Nah, itu ya. Salabintananya ya. Salabintananya. Jadi susah bang. Kayak sekarang pun gue ada rencana sih gue Prasetjo
sama teman-teman yang udah ada agenda, wah boleh tuh coba tuh, tapi nanti nunggu PPKM selesai. Ya boleh tuh bang. Rencana gitu sih, wah boleh tuh, ayo jadi. Gue pun belum pernah bang tembusin, Sampai surkan itu ya? belum pernah tembusin. Rencana gue ya udah kalau emang tembusin, pakai sistem 3 hari 2 malam. Iya. Buat antisipasi, nggak usah puncak lah, turunnya Putri aja. Iya. Cuma ngelewatin Iya, jalur lewatin itu. doang ya? Iya, sisanya ngopi di Surkencana. Berarti sampai sekarang tuh lu belum sama sekali lihat Salah Bintana lagi tuh bang? Belum. Ya seterusnya ya Putri, Cibodas, tempat-tempat gabut. Oke. Nih Bang Badru, thank you banget nih ya. Lu udah mengulas banyak banget nih tentang pendakian lu di Gunung Gede. Iya bang. Dari kejadian yang tadi lu di Salah Bintana sampai lu mengulas perjalanan lu saat pendakian di Gunung Putri juga nih. Iya, thank you. Oke nih Bang, sebelum akhir cerita, lu punya pesan-pesan gak nih Bang? Buat teman-teman semua yang nonton. Pesan-pesan ya kalau gue pribadi sih, ya tentang hal gaib, jadikanlah sebuah pengalaman lah ya. Bukan jadi, gue apes bisa ngelihat itu. Gue beruntung bisa ngelihat ini. Ya pengalaman lu aja gitu. Dan sebagai cerita kayak gue lah, gue bisa berbagi cerita gitu. Si Badru cerita horor banyak banget. Baru berapa sih yang gue ceritain? Masih banyak. Karena gue naik gunung itu. Nih, buat netizen yang sering ngebully gue ya. Iya, boleh Bang, silakan Bang. Gak apa-apa, maksud gue gini. Mohon maaf, tadi dari kata dulu ya. Ini udah ngegas nih, ya kan? Sekalian aja ya kan? Langsung aja Bang. Di-cut nih, ntar lu di mata di-cut lagi. Jadi gini ya, buat teman-teman yang sering, kok cerita horor banyak banget. Ya gue bilang tadi, gunung emang tempatnya dia. Mau kulik sampai kapanpun, gak bakal habisnya cuy. Dan gue naik gunung tuh dari tahun 2003. Bukan gue sombong ya. Gunung Gede mungkin udah ada 300-400 kali ya. Karena pagi dulu itu setiap gabut, iseng, bete, ke Gede, TikTok. Terus kalau nge-camp gitu kan. Ngopi yuk ke Gede, ke Pangrango gitu. Jadi kalau hal gaib, kalau gue kumpulin gak ada habisnya bang. Terus pas gue lulus kuliah, jadi pemandu gunung. Tahu sendiri pemandu gunung bang kayak apa ya, nemuin karakter-karakter peserta yang ada yang indigo, ada yang tiba-tiba drop, ada yang sakit, ada yang bang itu apa, bang ini apa, ya kan. Banyak lah kayak Semeru, gue baru berapa ya, 28 kali lah ke Semeru. Dan banyak banget kejadian di situ bang, peserta gue ada yang ngeliat. Kalau gue pribadi bang ya, gue lagi jalan, itu ada kayak ada cewek berdiri, gue biasa aja bang. Ya emang ini tempat gue main coy gitu. Wah di pos 1, dia lagi yang nongol apa sih kan gitu kan. Gue biasa aja, cuman banyak peserta yang ngeliat, bang itu apaan bang? Wah dia ngeliat nih, sini. Karena dari bawah udah gue bilangin, pas briefing, ketika ada teman-teman yang peka nih dalam hal gaib, nanti di belakang layar ngomong sama gue ya, jangan depan publis. Karena satu panik semua bang. Jadi ya udah, bang, gue bisa ngeliat. Oh ya udah, jalan bareng sama gue. Gitu. Karena kan kalau Semeru gue trek malam. Jadi namanya orang Jakarta kan Mata Remaja itu nyampe jam 8 pagi di Malang. Terus gue ke Tumpang, mandi bersih. Sampai 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 Ranupane itu jam 1 siang. Si Maksi dah tuh, ya kan, lama juga tuh, bisa sejam lebih sama briefingnya. Sholat asar, baru trekking, jam 4, sampai Ranupane kan jam 9. Malam itu, tahu sendiri Semeru bang kayak apa, apalagi yang di Jembatan Merah. Waduh. Itu sering banget bang, yang ceritanya banyak juga tuh bang ya. Yang hadang gue, kerajaan pun ada yang hadang gue. Itu tahun 2017. Oh gokil sih itu bang, jadi gue bawa tamu 30 nih, Jabodetabek campuran, peserta Gayatnya 5. Gue tim sweeper seperti biasa, tim depan pakai HT teriak, Bang Badru, ini kemana lagi? Gayat bang, sekelas Gayat teman gue yang udah profesional lah bahasanya. Dia panik karena itu tembok bang, tembok kayak tembok kerajaan, dan dia tamu ada 5-5-nya ngeliat, Bang Badru ini ada tembok, terus kemana? Hah tembok di mana? Ini bang sebelum mau terjeng. Lah serius lu? Tahan, udah gue balik lagi bang. Ya gue langsung jalan cepet dong. Wah gimana bang? Gue nggak bilang karena kalau dia ngeliat tembok, jalan lagi jalan. Bang istirahat, jalan lagi. Gue nyusul yang depan nih, ketemu. Wah mukanya panik bang. Udah tahan dulu, gak usah bilang yang lain. Jangan sampai 33 tahu nih. Karena waktu itu 30 dibagi berapa tim bang. Jadi satu leader megang 6 orang, 7 orang gitu. Jalan bareng loh 30-30-nya bang, sampai Ranupane. Nah pas saya turun, terbuka lah di situ teman gue. Baru kali ini gue ke Semeru ngeliat pagar gede banget kayak kerajaan. Nah pas dikulik ternyata kerajaan itu kalau kita bablas itu jurang bang, kata warga sekitar. Dan sampai sekarang itu masih membekas di ini gue. Oh di sini tuh, oh di sini. Bisa dibilang udah hafal. Dan biasa aja bang, karena itu tempat bermain gue. Dia nongol, oh ya udah sih, gak usah ganggu, biasa aja.
sama-sama ganteng kok. Kan kayak gitu. Kalau cantik kan cewek bang. Oke nih, Aduh nggak ada bisa dah kalau kulik-kulik. teman-teman semua mungkin lu bisa mengambil sisi positifnya bang ya. Iya bener-bener. Yang buruknya lu buang jauh-jauh lah. Banyak juga poin-poin tadi yang telah disampaikan Bang Badru. Pesan-pesan juga mungkin lu bisa simak nih ya. Jadi sekali lagi gue minta maaf juga gitu ya bang. Jika ada kata gue yang nggak berkenan di hati teman-teman ya sekali lagi gue minta maaf. Ini hanya ya sebuah khilafan gue lah. Namanya orang cerita masih enak-enaknya aja kan gitu. Yang penting kan gue nggak ngata-ngatain lu. Iya, Kan benar gitu. tuh, Ini Bang. cerita gue, ini pengalaman gue kan kayak gitu. Kecuali gue ngebully lu, kagak, kan kagak. Nah, attitude dan sopan santun dimanapun kalian berada patut Iya. banget kalian jaga. Nggak cuma di gunung aja, di rumah, ataupun di kantor, di kampus. Dua hal itu patut banget lu jaga karena ketika lu menjaga dua hal itu, ya, insya Allah hidup lu akan berjalan baik-baik aja. Dari gua mungkin itu aja kali Bang ya. Iya bang Indra. Thank you banget nih Bang Badru sekali lagi. Thank you bang Indra. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi dari gue Indra dan Bang Badru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.